Kita berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian, anggota IKPI dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari Departemen Humas dan Teknologi Informasi, Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia akan menyampaikan terkait dengan bagaimana melakukan pemutahiran data anggota pada layanan mandiri IKPI berbasis web. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kita mengenal dulu sedikit tentang website kita. Web IKPI ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah bagi seluruh anggota IKPI dimanapun berada. Sehingga dalam menjalankan, memenuhi kewajibannya, dan mendapatkan haknya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga lebih efisien dan lebih efektif. Kemudian juga bertujuan untuk memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat luas melalui forum diskusi, kegiatan seperti seminar, ataupun kita akan menyampaikan buah pikiran anggota IKPI melalui buku, artikel, dan lain-lain. Tutorial yang akan kami sampaikan ada 7 hal. Namun di dalam kesempatan kali ini hanya kami sampaikan terkait dengan pemutahiran data anggota. Berikutnya nanti akan ada bagaimana melakukan pendaftaran menjadi anggota baru IKPI. Bagaimana meningkatkan status keanggotaan dari terbatas ke tetap A, B, C. Bagaimana kalau mengajukan pindah domisili? Dan bagaimana kalau ingin mengundurkan diri? Bagaimana mengikuti PPL dan kursus? Bagaimana untuk mendapatkan daftar realisasi PPL? Nah, 1-6 ini adalah terkait dengan layanan kepada anggota IKPI. Lalu bagaimana layanan kita kepada masyarakat? Maka kita siapkan ada 7 fitur. Yang pertama adalah forum diskusi. Ini adalah forum diskusi yang terbuka kepada masyarakat umum secara bebas. Lalu ada klinik pajak. Masyarakat bertanya, konsultan menjawab secara pro bono. Ada laman daerah dan cabang. Ini adalah ruang berekspresi bagi cabang untuk menyampaikan informasi kepada anggota ataupun masyarakat. Lalu ada video. Ada siaran pers. Ketika kita ada sesuatu yang akan kita sampaikan, maka kita sampaikan melalui siaran pers yang ada di dalam media kita. Perpustakaan kita siapkan, karena banyak juga anggota kita menjadi penulis. Kita harapkan nanti perpustakaan ini menjadi tempat bagi Bapak Ibu sekalian yang menulis, yang bersedia untuk ditempatkan bukunya di dalam media kita. Demikian juga artikel. Banyak sekali penulis-penulis artikel anggota IKPI, dan kita harapkan ke depan para penulis-penulis artikel ini yang sifatnya up to date akan masuk ke dalam media kita. Sehingga kita mari sama-sama kita membesarkan dan membuat IKPI menjadi kuat dan modern, menjadi barometer informasi perpajakan di Indonesia. Baik, sekarang kita masuk kepada tutorial pemaparan dulu terkait dengan pemutahiran data anggota. Ada 5 tahapan yang harus Bapak Ibu lalui. Yang pertama tentu bagaimana login. Kemudian bagaimana mengupload foto profil. Yang ketiga, bagaimana melakukan editing terhadap informasi yang ada di dalam profil Bapak Ibu sekalian. Serta bagaimana mengupload dokumen. Kemudian bagaimana mengubah kata sandi, serta bagaimana logout dari sistem. Kita masuk persiapan. Apa yang harus disiapkan? Tentu ketika untuk login yang Bapak Ibu siapkan adalah NRA. Pastikan NRA Bapak Ibu adalah sudah sesuai dengan fisik kartu anggota Bapak Ibu sekalian. Untuk menghindari ada kesalahan NRA. Yang kedua adalah kata sandi. Pastikan Bapak Ibu sekalian mempunyai kata sandi yang benar. Terdiri dari minimum 8 digit, kombinasi huruf besar, kecil, dan angka.
Lalu dokumen apa yang harus disiapkan? Pertama tentu adalah pas foto Bapak Ibu sekalian yang akan diupload nanti sebagai foto profile. Yang kedua adalah dokumen dalam bentuk format PDF yang masing-masing tidak boleh melebihi 2 MB. Ada 6 dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan. Pertama adalah KTP, kemudian NPWP, ijazah, sertifikat USKP atau penyetaraan bagi Bapak Ibu pensiunan DJP, lalu SK keanggotaan di KPI, dan izin praktek yang masih berlaku. SK keanggotaan di KPI adalah yang terakhir. Nah, dari seluruh informasi persiapan di atas, kami sangat menyarankan agar Bapak Ibu sekalian mengetiknya di Word file. Tujuannya apa? Supaya akurat, menghindari salah ketik, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal copy and paste saja ketika entry data ke website. Juga menghindari ada yang tertinggal, menghindari time out, karena kelamaan menjadi time out, ya, sehingga dibutuhkan kecepatan yang akurat dengan cara menyiapkan terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke tahap pertama, login. Ada 3 kotak di sini. Pertama ada NRA. Masukkan NRA Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa masukkan 6 digit. Jika digit yang Bapak Ibu miliki adalah misalnya 4 digit, maka di depan ke-4 digit itu tambahkan 00. Kemudian masukkan kata sandi, lalu klik CAPTCHA. Untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu dapat lihat di dalam link ini. Bagaimana jika lupa kata sandi. Lalu foto profile. Di sini tersedia unggah foto. Tinggal diklik unggah foto, lalu Bapak Ibu akan diarahkan untuk ke browse. Mencari foto mana yang akan Bapak Ibu unggah sebagai profil Bapak Ibu sekalian di dalam website IKPI. Kita masuk ke tahap ketiga, bagaimana melakukan editing dan mengupload dokumen. Cukup banyak informasi yang harus Bapak Ibu lihat. Ada 9 informasi. Kami kelompokkan ke dalam 9 kelompok. Pertama, informasi pribadi. Ini terkait dengan nama, tanggal lahir, KTP. Terus, pendidikan. NPWP, SK keanggotaan KPI, sertifikat USKP atau penyetaraan bagi Bapak Ibu pensiunan DJP. Sertifikat izin praktek, kontak, alamat kantor, dan alamat korespondensi. Informasi 1 sampai dengan 6 ini adalah perubahan yang harus mendapat persetujuan dari Departemen Keanggotaan. Sedangkan 7, 8 sampai 9 ini nanti tidak perlu persetujuan, tinggal diedit sendiri dan disimpan. Oke, kita sekarang masuk kepada bagaimana mengisi field data atau kotak-kotak informasi itu. Pertama, pastikan dulu bahwa Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan anggota IKPI, mengisi seluruh field sesuai dengan fakta, sesuai dengan dokumen dasar, untuk menghindari dikembalikan. Kenapa? Karena Departemen Keanggotaan akan melakukan verifikasi, mengecek lagi ke bukti dasar, untuk memastikan tidak terjadi kesalahan. Ya, apabila terjadi kesalahan akan dikembalikan, Bapak Ibu akan mengupload kembali hal yang salah, yang tidak lengkap harus dilengkapi kembali. Kedua, tentang alamat. Alamat harus diisi secara sistematis, mulai dari RT RW, lalu provinsi, turun sampai kelurahan. Bagaimana mengupload dokumen? Dari 6 dokumen tadi sudah disiapkan, maka uploadlah dokumen itu sesuai dengan field di mana dokumen itu diminta. Misalnya fieldnya KTP, uploadlah dokumen KTP yang file PDF tadi. Lalu setelah selesai diupload, apa yang Bapak Ibu lakukan adalah klik ajukan. Setelah sukses, lihat, akan muncul informasi seperti ini. Ya, ada 2 kotak hijau ini. Yang pertama menginformasikan bahwa pengajuan sudah berhasil. Kotak kedua menginformasikan bahwa pengajuan sedang dalam verifikasi. Dan apabila Bapak Ibu ingin melakukan proses edit terhadap 3 informasi, tadi yang nomor 789 silakan diedit. Itu masuk ke angka 5, kontak, alamat kantor, alamat korespondensi, edit, lalu simpan.
Bapak Ibu perhatikan, tadi tombol ajukan berubah menjadi tombol simpan. Artinya tidak perlu persetujuan dari Departemen Keanggotaan. Proses sudah selesai, sekarang bolanya ada di Departemen Keanggotaan. Ketika Departemen Keanggotaan melakukan verifikasi dan semua sudah clear, maka dia akan direspon. Responnya ada dua, disetujui atau dikembalikan untuk dilengkapi. Ya. Nah, ketika sudah direspon, maka Bapak Ibu akan mendapatkan informasi seperti ini di fitur notifikasi. Ada gambar lonceng di sana. Jika sudah ada kotak warna merah dan ada isinya, itulah jumlah notifikasi yang Bapak Ibu terima. Tinggal klik saja notifikasi itu, maka akan terlihat apa respon dari perubahan data yang Bapak Ibu ajukan. Jika sudah disetujui, maka halaman dokumen akan terisi. Dari semula tidak ada, menjadi unduh. Artinya dokumen sudah terisi dan Bapak Ibu bisa melihat apa isinya. Khusus untuk foto dan daftar riwayat hidup, ini tidak terisi, nanti akan diupload oleh sekretariat berdasarkan hard copy yang sudah Bapak Ibu sampaikan ke IKPI. Oke, semua sudah selesai, tetapi ada hal yang penting juga, Bapak Ibu sekalian, kami sangat sarankan dan sangat anjurkan untuk mengubah kata sandi. Caranya bagaimana? Adalah kembali klik edit profil anggota yang ada di bawah unggah foto. Lalu klik halaman kata sandi, ganti kata sandi, lalu masukkan kata sandi yang baru. Perhatikan kata sandi minimal 8 digit, kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Lalu klik simpan. Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai kata sandi yang baru. Ingat dan jangan lupa, setelah selesai, biasakan untuk melakukan logout supaya data Bapak Ibu sekalian aman. Semoga kita semakin bersinergi, responsif, dan berkontribusi untuk Indonesia maju. Oke, sekarang Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan IKPI, dimanapun berada, kita masuk kepada tutorial bagaimana melakukan pemutahiran data anggota. Sebelum kita masuk atau membuka website IKPI, maka kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Kita persiapan dulu, ya. Kita siapkan dokumen apa yang harus kita masukkan. Di sini ada persiapan data. Data NRA dan kata sandi siapkan dulu. Dokumen yang akan diupload siapkan dulu. Informasi yang dibutuhkan adalah KTP, nomor, alamat. Ijazah tidak dibutuhkan nomor, maka tidak perlu diisi. NPWP dibutuhkan nomor, maka kita juga isi. SK keanggotaan dibutuhkan nomor dan tanggal. Sertifikat juga dibutuhkan nomor dan tanggal. Sertifikat izin praktek juga sama, nomor dan tanggal siapkan dulu. Informasi lain, ada tanggal lahir, ada alamat email. Oke, ini saya akan menggunakan alamat email A. Ini. Oke, saya simpan. Lalu harus pastikan dulu bahwa dokumen yang akan kita upload sudah kita siapkan. Maka saya sudah siapkan, pas foto sudah siap, KTP sudah siap, NPWP siap, SK keanggotaan siap, ijazah siap, sertifikat siap, izin praktek siap. Lalu lihat lagi, size dokumen ini apakah sudah memenuhi batas maksimum dari sistem. Bahwa pas foto tadi adalah tidak boleh melebihi 500 KB. Foto saya adalah 19 KB, berarti masih jauh di bawah batas maksimum. File PDF, batas maksimumnya adalah 2 KB. Saya masih 56. Ini semua masih di bawah 2 MB. 2 MB. Masih di bawah 2 MB. Sehingga ini masih memenuhi syarat dan akan bisa diupload. Oke, selesai. Sekarang kita masuk ke buka website. Kita buka website. ikpi.org.id up. Kita tunggu, oke. Kita masuk. Nah, ini diminta NRA kata sandi, maka saya buka, tadi sudah saya siapkan. Ini NRA saya.
Ini kata sandi saya. Klik, saya bukan robot. Oke, masuk. Ya, saya berhasil login. Sekarang tahap pertama sudah selesai. Sekarang masuk tahap kedua. Kita akan mengunggah foto. Ini sudah terunggah ini. Ya, unggah foto. Ini ada unggah foto. Saya unggah foto, masukkan, ya, foto berubah. Lihat. Di sini saya posisi anggota terbatas, nama masih belum lengkap. Lihat, nama saya adalah Inemaja Rajinya, contoh. Ya. Ya, maka ini nanti harus saya rubah. Status keanggotaan saya harus saya rubah, nama saya juga harus saya perbaiki. Oke, sekarang kita masuk ke tahap ketiga. Edit profile. Klik edit profile. Nama saya salah, masih kurang lengkap, maka saya harus rubah. Saya harus rubah. Ini nggak boleh ada tanda ini. Nah, saya lahir di Samosir, tanggal lahir adalah tanggal, oke, lihat lagi, 28 Agustus 45. 28 Agustus 45. Ya, ini kita harus ubah dulu ke 45. Waduh, agak banyak ini. Ini karena nomornya masih kecil, jadi 45 akhirnya nih. Agustus 45. Agustus. 28 Agustus. Oke, sudah. Laki-laki. Kartu tanda penduduk, tinggal copy saja. Ini KTP. Kemudian alamat sesuai KTP. Alamatnya adalah di sini. RT-nya 01, RW 05. Kosong 01. Ini karena pernah saya ketik, jadi ada datanya sudah tersimpan di situ. Kemudian ini harus diisi dulu. Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Ketika saya ketik di sini pilih Jawa Barat, maka berikutnya di kabupaten dan kota hanya akan tersaji kabupaten dan kota di bawah wilayah Jawa Barat. Maka ada Bekasi. Demikian halnya, karena di sini sudah saya pilih kota Bekasi, maka yang muncul di kecamatan di sini, di drop down ini, hanyalah kecamatan yang ada di wilayah Bekasi. Saya pilih Bekasi Utara. Nah, ketika saya pilih Bekasi Utara, maka kelurahan di sini hanyalah kelurahan terkait di dalam wilayah Bekasi Utara. Oke, maka muncul. Nomor telepon, masukkan 021 888 888. Fax, nggak ada. KTP, masukkan. Kemudian ini S1, ini jasa saya, oke. Kemudian NPWP, masukkan NPWP. Sudah. Kemudian upload NPWP, ya. Terus kemudian cabang saya sudah benar Bekasi, tapi ini saya salah, saya anggota tetap. Kemudian SK keanggotaan saya copy dulu. 23 September 2015. Saya copy dulu. Ini 23 September 2015. Ini 15. 23 September. Oke, saya upload SK keanggotaan saya. Saya sertifikatnya C. Dokumennya adalah ini. 24 Januari 2011. Ya, 24 Januari 2011. Januari 24.
kemudian file, sertifikat, saya upload. Oke. Kemudian saya C, izin praktek saya adalah ini, 23 September 2015. 23 September 2015. 23 September. Oke. Saya upload izin praktek. Oke. Ini saya nomor KTP, ponsel sudah benar, WhatsApp sudah benar, darurat sudah benar, IT sudah. Nah, ini kantor saya sudah, ya, ini sudah benar. Alamat kantor, alamat korespondensi. Ini kalau kita mau rubah alamat korespondensi, misalnya dari alamat kantor juga bisa. Tapi saya memilih adalah alamat rumah. Ya. Alasan perubahan adalah pemutahiran data anggota. Oke, kita lihat sebelum diajukan, maka kita lihat dulu mana yang kurang. Terutama adalah digitnya. KTP harus 16 digit. Sini sudah 16 belum? Belum. Ini salah ini. Ya. Ini ada 8. Tidak bisa, saya copy lagi. Ini KTP saya. Saya copy. Saya masukkan di sini. Oh. Ini nih ada spasi. Hati-hati, ada spasi jadi nggak bisa muncul. Bisa rusak karena ada spasi. Hati-hati. Hal seperti itu yang di luar teknis yang harus Bapak Ibu sekalian perhatikan. Jangan sampai salah, karena nanti begitu kita ajukan, dia akan kita kembali dari awal lagi kalau sampai salah. Oke, semua sudah lengkap. Ajukan. Kita lihat proses lagi muter. Sudah berhasil. Maka muncullah keterangan perubahan data Anda sudah berhasil diajukan. Pengajuan perubahan Anda sekarang dalam tahap verifikasi. Informasi di bawah ini dapat diedit. Lihat, meskipun saya sudah berhasil mengajukan, nama saya belum berubah di sini, status keanggotaan saya juga belum berubah. Mengapa? Karena saya harus mendapat persetujuan dari Departemen Keanggotaan. Nah, jika ini saya lihat saya tidak ada perubahan, alamat kantor tidak ada, korespondensi saya mau rubah. Saya mau rubah, ini adalah sesuai dengan alamat rumah, saya mau rubah sesuai dengan alamat kantor. Ya, sudah pakai alamat kantor. Ya. Nah, saya rubah jadi alamat kantor. Oke. Saya simpan. Sudah, berarti pengajuan saya sudah berproses. Lihat, ketika saya pengajuan sudah berproses, lalu saya lihat profil saya. Belum berubah. Dokumennya pun masih kosong. Profil masih kosong-kosong ini. Belum ada perubahan. Ya. Karena memang saya belum mendapat persetujuan dari Departemen Keanggotaan. Sementara yang lain, ini kontak sama alamat kantor ini sudah berubah sesuai dengan apa yang saya rubah. Karena memang ini tidak membutuhkan persetujuan dari Departemen Keanggotaan. Oke, sekarang posisi saya adalah menunggu persetujuan dari keanggotaan. Kita tunggu nanti lonceng ini akan ada notifikasi. Kita tunggu sama-sama.
sudah muncul, artinya Departemen Keanggotaan sudah merespon pengajuan yang saya lakukan. Saya klik, sekarang kita klik, apa responnya? Keterangan pengajuan disetujui. Artinya pengajuan perubahan data yang saya ajukan sudah disetujui. Lihat efeknya, nama saya sudah lengkap. Inemaja Rajenya Contoh, anggota tetap C. Data saya sudah berubah. Saya lihat profil saya, apakah sudah berubah? Nah, profil saya sudah berubah sesuai dengan apa yang saya ajukan. Sudah berubah, semua sudah lengkap. Semua sudah lengkap. Oke, berarti sudah lengkap. Lalu bagaimana dengan dokumen saya? Oh, sudah. Ya, sudah. Saya unduh, kalau unduh saya lihat. Oh, ini KTP saya. Ya, demikian juga yang lain. Bagian sertifikat praktek. Oh, ini izin praktek saya. Ya, sudah. Ini berarti sudah selesai proses ini. Lalu kita kembali ke profile. Sebelum kita kembali ke profile, saya akan mengubah kata sandi atau password. Kita klik edit profile. Ini tahap keempat. Nah, di sini ada informasi umum, ada kata sandi. Ganti kata sandi. Saya mau ganti kata sandi dengan kata sandi yang baru menurut saya. Ini lihat, ada keterangan ya. Ini tidak boleh sembarangan. Misalnya ada begini. Nah, kita masukkan misalnya ASDFL. Maka nggak bisa. Akan ada keterangan must contain at least one number and one uppercase, ya. Saya rubah dengan yang baru. Oke, saya sudah mempunyai password yang baru. Oke, karena proses saya sudah selesai, maka saya akan log out. Ya, log out. Ya, sudah log out. Saya sudah log out. Ya, ya, kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian terhadap tutorial kali ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan kita semakin bersinergi, responsif, dan berkontribusi untuk Indonesia maju. IKP kuat dan modern membuat kita akan lebih dapat berinteraksi dengan baik sesama kita anggota KPI dan seluruh masyarakat luas Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di dalam tutorial berikutnya.